Hari Senin tanggal 15 Mei 2023 positif cair bagi para KPM BPNT murni dan KPM BPNT penerima PKH. Apakah pencairannya melalui KKS Merah Putih atau melalui PT Pos Indonesia? Dan hari ini positif telah menerima bantuan yang ditunggu-tunggu untuk BPNT alokasi hingga Mei dan Juni. Bagaimana informasi lengkapnya teman-teman? Ikuti videonya sampai selesai dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga hari ini selalu ada kabar baik dan kebahagiaan yang tidak berkurang bagaimanapun keadaan hari ini ya teman-teman. Dan hari ini alhamdulillah saya menyempatkan memantau penyaluran di kantor pos wilayah kami yang telah menerima bantuan hari ini. Begitu sangat antusias dan tentunya mereka sangat senang. Nah, di hari ini terpantau di PT Pos ada 3 kelompok penerima yang dilayani, yaitu KPM BPNT murni, selanjutnya KPM PKH murni, dan kelompok KPM BPNT yang juga sebagai peserta PKH. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi gembira tentang update pencairan bantuan PKH tahap 2, BPNT dan juga Bansos tambahan. Seperti kita ketahui bersama, untuk pencairan bantuan PKH tahap kedua dan juga BPNT dicairkan dalam 2 opsi. Opsi yang pertama itu melalui KKS Merah Putih dan opsi yang kedua dicairkan melalui PT Pos Indonesia untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT. Khususnya untuk KPM yang pencairannya untuk BPNT melalui KKS Merah Putih untuk tahap 3 yaitu untuk alokasi bulan Mei-Juni, beberapa media mengabarkan sudah dalam proses pencairan. Dan pada aplikasi 6NG sudah ada yang berubah status dan periode salurnya menjadi periode Mei-Juni 2023. Namun tentunya belum semuanya ya teman-teman karena baru tahapan awal proses. Karena masih banyak juga teman-teman kita KPM BPNT yang masih statusnya periode Maret-April dan belum mencairkan bantuan BPNT-nya karena untuk pencairan tersebut dilakukan secara bertahap, tidak serentak. Bila pada aplikasi 6NG ini telah berubah ke BPNT Mei-Juni, keterangan proses SPM ini berarti masih menunggu sekitar 1-7 hari ke depan masuk ke rekening penerima sembako BPNT. Kecuali jika pada status Mei-Juni 2023 keterangan sukses top up. Berarti ini fix dana bantuannya sudah masuk ke rekeningnya teman-teman. Hanya saja ya teman-teman, untuk mengecek status seperti ini tidak semua bisa mengaksesnya. Hanya orang tertentu saja dan teman-teman bila ingin mengetahui statusnya di 6NG bisa menanyakan langsung ke pendamping sosial yang ada di wilayah teman-teman atau bisa menanyakan langsung ke operator 6NG di desa masing-masing. Jadi teman-teman harap bersabar saja karena proses pencairan tidak instan, akan tetapi itu dilakukan proses secara bertahap mulai dari verifikasi ketidaklayakan sampai ke proses verifikasi rekening KPM. Nah teman-teman, terus bagaimana nasib KPM BPNT yang hingga sampai saat ini belum cair untuk tahap keduanya, sedangkan untuk tahap ketiga akan segera dimulai. Jadi teman-teman jangan khawatir ya kalau nama kalian sudah masuk ke dalam penerima yang sudah ada SP2D pencairan dan bantuan BPNT dan rekening kalian tidak bermasalah. Insya Allah untuk saldo bantuan BPNT tahap 2 akan di top up masuk ke rekening KKS-nya teman-teman. Oleh karena informasi di 6NG hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja, bagi teman-teman disediakan tautan oleh Kementerian Sosial di Cek Bansos. Bila saja bantuan BPNT Mei-Juni lewat KKS sudah sukses top up atau sudah ada dalam rekening KKS teman-teman, jika pada pengecekan Cek Bansos nama teman-teman statusnya sudah berubah pada kolom BPNT untuk periode salur menjadi Mei dan Juni. Itu artinya teman-teman semuanya sudah masuk ke dalam SP2D Kementerian Sosial Republik Indonesia atau surat perintah membayar.
Bila teman-teman sudah tertera BPNT, kemudian statusnya ya keterangannya proses Bank Himbara atau PT Pos Indonesia, kemudian periodenya itu bila teman-teman lihat yaitu adalah periode Mei dan Juni tahun 2023, itu artinya teman-teman dipastikan sebagai penerima bantuan sembako BPNT untuk alokasi Mei dan Juni. Dan jika status keterangan dan periodenya sudah menunjukkan tanda-tanda seperti itu, barulah teman-teman melakukan pengecekan di ATM terdekat. Dan yang terpantau pada hari ini dan beberapa hari ke depan yang positif pencairan bagi KPM BPNT yang mencairkan bantuan termasuk untuk alokasi Mei dan Juni adalah bagi KPM yang cair melalui PT Pos ya teman-teman. Itu dikarenakan memang PT Pos menyalurkan bantuan per 3 bulan sekaligus. Dan alhamdulillah hari ini hingga Sabtu besok bagi KPM yang sudah mendapatkan undangannya sudah bisa melakukan pencairan secara tunai. Baik itu bantuan PKH tahap kedua maupun bantuan BPNT sebesar Rp600.000 untuk alokasi 3 bulan yakni bulan April sekaligus alokasi Mei dan Juni 2023. Jadi, PT Pos akan membagikan undangan pencairan kepada nama-nama penerima PKH tahap 2 dan bersamaan dengan bantuan BPNT 3 bulan alokasi April, Mei, dan Juni 2023 sebesar Rp600.000. Nah, lebih lanjut, kondisi KPM yang menerima bantuan untuk alokasi hingga bulan Juni, yaitu penyaluran bansosnya yang dipercayakan ke pihak PT Pos Indonesia, yang mana pihak PT Pos Indonesia ini memang di tahap kedua tetap akan menyalurkan khususnya yang ada di 83 kabupaten atau kota khusus, dan utamanya yang ada di daerah 3T. Dan tentunya juga daerah-daerah yang dulunya pencairannya lewat kartu KKS Bank BTN, dan juga bagi KPM baru yang belum memiliki kartu KKS, maka akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Selanjutnya, untuk informasi bagi KPM BPNT murni dan KPM BPNT plus PKH, ada informasi yang penting terkait penyaluran secara tunai ini. Karena ini adalah merupakan aturan baru yang harus dilaksanakan dalam pencairan, baik untuk penyaluran BPNT tahap 2 dan tahap ketiga besok, yakni mengacu pada Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 461-3-PB.01.04-03-2023, serta untuk mencegah konflik kepentingan, maka perangkat desa, kelurahan, pendamping PKH dan TKSK dilarang. Poin 1, mengarahkan atau memberi ancaman dan atau paksaan kepada KPM. Poin 2, melakukan pembelanjaan di warung, toko tertentu dan membeli barang dalam jumlah tertentu. Poin 3, menyimpan dan atau menggunakan KKS milik KPM. Poin 4, membentuk atau mendirikan e-warung atau toko dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada poin 1. Poin 5, menjadi pemasok bahan pangan di e-warung, warung, atau toko tertentu. Poin 6, menerima imbalan dari pihak manapun, baik uang maupun barang terkait dengan penyaluran PKH dan BPNT maupun bantuan sembako. Poin 7, terkait bantuan beras 10 kg apabila penerima bantuan pangan tidak dapat ditemui pada saat pendistribusian dikarenakan sudah mampu atau pindah keluar kota atau meninggal tanpa ahli waris, data ganda, atau sebab lainnya, maka dapat dilakukan pergantian penerima bantuan pangan dengan melakukan pengisian formulir penggantian. Poin 8, untuk mengurangi kerumunan masyarakat dan lamanya antrian, pemerintah desa atau kelurahan dapat menyusun jadwal pengambilan berdasarkan RT RW dengan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh PT Pos Indonesia. Nah, ke-8 poin ini harus dipahami betul dan harus dilaksanakan agar penyaluran lebih tepat sasaran, tepat orangnya, dan tentunya yang diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang teman-teman. Baik teman-teman, demikian update berita hari ini mengenai pencairan BPNT periode Mei-Juni 2023. Jika berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial teman-teman. Jika berita ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.